Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kokalukuna bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Ustaz Safarudin Yahya SPDI MPDI selaku penceramah kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Nurul Iman Kelurahan Liwuto, Al-Amin Kelurahan Liwuto. Yang kami hormati Bapak Lurah Liwuto bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Makasih Bu atas kehadirannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan Liwuto bersama anggotanya, ibu-ibu pengurus BKMT Kecamatan Kokalukuna yang sama kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pula tim dari RRI atau adik-adik dari RRI yang bertugas pada siang hari ini yang akan meliput kegiatan kita insya Allah sebentar atau saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan rutin BKMT Kecamatan Kokalukuna. Saat ini kita berada di Masjid Al-Amin Kelurahan Liwuto. Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang kami hormati atau yang mewakili beliau, selanjutnya kita tetap kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kegiatan kita nanti akan diisi dengan ceramah yang berjudul Tajdidul Iman, menyongsong tahun baru yang lebih baik. Dan insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Safarudin Yahya SPDI MPD. Untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini, maka kami mempersilakan diawali dengan sholawat dari ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Liwuto. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Abid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami' ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Sahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musib, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Atin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Mutakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadid, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasid, ya Sabur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ibu-ibu. Itulah tadi, demikian tadi penampilan dari Majelis Taklim Kelurahan Liwuto dengan sholawat Asmaul Husna yang begitu bersemangat dan luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada ibu-ibu dari Kelurahan Liwuto. Bapak Ibu yang kami hormati dan para pendengar RRI yang sama berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Hijrah Kasman. Kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau. Saya sebagai sekretaris di dalam di kota sebagai sekretaris. Kebetulan tadi ada kegiatan wanita Islam di Masjid Raya sehingga anggota yang lain tidak sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Safarudin Yahya, Dekan Magister, dan yang saya hormati Pak Camat beserta Ibu, yang saya hormati Imam Masjid Al-Amin Kelurahan Liwuto, yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kokalukuna, yang saya hormati Ibu-ibu Ketua BKMT Kelurahan Sekecamatan Kokalukuna. Saya dari yang sudah senantiasa mengikuti atau selalu mendampingi ibu-ibu ketua, ibu-ibu BKMT di dalam hal ini kegiatan pengajian di setiap kecamatan. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Lurah Liwuto dan Ibu Lurah Sukanayo yang sudah lakologo pula, maaf ya, kadolomoko semua hadir. Jadi semangatnya ini memang luar biasa, ibu-ibu lurahnya ya. Terima kasih Bu atas mengikuti kegiatan kami. Dan yang saya hormati dan banggakan ibu-ibu anggota majelis yang sempat hadir pada hari ini, walaupun dalam keadaan tempatnya jauh ya,
Ini saya tadi dari kegiatan wanita Islam. Saya harus hadir walaupun saya melalui jembatan dan beberapa kelurahan. Alhamdulillah saya sempat, biasanya kalau saya ke sini naik katinting, tapi tadi katanya keras ombak. Jadi kami sempatkan untuk lewat darat. Ya, ibu-ibu majelis yang saya akan lewat ini pula saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Ketua tim Ibu Kota Bau-Bau yang memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Kendari sehingga dia tidak bisa hadir bersama-sama kita pada hari ini. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pula Ibu Ketua BKMT memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa melangkahkan kaki ibu-ibu di dalam kegiatan pengajian kita yang perdana untuk tahun 2023. Jadi lewat ini pula Ibu Ketua BKMT mengharapkan agar kita selalu saling bekerja sama, saling membagi ilmu, dan sebentar kita akan mendengarkan Ustadz Safarudin Yahya memberikan kita bagaimana menghadapi tahun baru Islam dan menghadapi kegiatan kita yang bagaimana seyogyanya yang harus kita berbuat di tahun 2023. Ya. Saya kira itu saja Bu. Tadi juga ya terima kasih kepada tim grup salawat yang begitu antusias, semangat di dalam membawakan salawat Asmaul Husna. Terima kasih Bu. Saya kira itu saja ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan atau kami mohon kesediaan Bapak Camat Kokalukuna untuk memberikan sambutan atau arahan kepada kita semua. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau wakili beliau bersama jajaran. Yang saya hormati ini Pak Imam. Ya, yang saya hormati Pak Imam Masjid Al-Amin Kelurahan Liwutop. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Amin ini dalam rangka kegiatan rutin kita itu pengajian BKMT ya, tingkat Kota Bau-Bau yang setiap digilir setiap kecamatan. Hari ini kita ada di giliran kecamatan Kokalukuna dan diselenggarakan di Kelurahan Liwutop. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bahwa kegiatan ini kegiatan yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang berada di tahun baru 2023, baru tanggal 8 ke hari ini kalau tidak salah. Baru 8 hari kita tinggalkan 2022 dan di 2022 kemarin banyak hal yang kita sempat jadi pelajaran, ya. Banyak kejadian yang ada di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah, ya, di luar dari Kota Bau-Bau khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya luar biasa banyak kejadian yang di 2022 kemarin. Kita di Kota Bau-Bau khususnya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian tidak sedikit pun tidak satu pun ada bahaya, ada malapetaka yang memang datang mampir kita. Itu semua karena saya yakin dan percaya salah satunya adalah karena kegiatan seperti hari ini yang kita lakukan. Doa ibu-ibu sekalian. Doa ya. Luar biasa. Ini setiap hari, ini setiap minggu kita adakan doa bersama seperti ini untuk menolak bala.
minta dimudahkan rezeki, dan karena ketulusan dan keikhlasan kita semua sehingga alhamdulillah kita bau-bau hari ini selamat. Dan Bapak Ibu sekalian juga kita ketahui bersama bahwa di perayaan tahun baru yang kemarin kita pemerintah Kota Bau-Bau juga tidak melaksanakan kegiatan euforia yang berlebihan. Semua dilaksanakan dalam kegiatan keagamaan. Doa bersama, tablik akbar, dilanjut dengan seperti ini sudah sejalan. Dan marilah kita pertahankan hal seperti ini, kebiasaan kita seperti ini, karena kegiatan-kegiatan yang sangat tidak, kalau tidak salah Pak Ustaz, seperti itu ya. Kegiatan yang betul-betul, kegiatan euforia itu tuh hanya kelihatannya di luar, tapi di dalamnya sebetulnya hancur-hancur itu. Iya, tapi kalau yang ini di luarnya tidak terlalu bagus, kelihatannya hanya ibu-ibu, tetapi di dalamnya Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala pasti luar biasa, sangat merespon dengan semua apa yang kita lakukan. Kenyataannya hari ini banyak, kemarin ada waktu musim barat kemarin luar biasa, banyak bencana yang ada di luar sana. Ada banjir, ada angin puting beliung, ada segala semuanya, hampir semua. Tapi alhamdulillah kita di Bau-Bau tidak satu pun terjadi sesuatu. Kalaupun terjadi kemarin ada, tetapi tidak sampai mengorbankan ada korban jiwa. Ya, seperti itu. Karena itu salah satu saya ulangi bahwa karena salah satunya adalah motif, karena ini kegiatan kita seperti ini. Luar biasa kita berdoa terus sama Tuhan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah kita memang dijauhkan dari semua malapetaka itu. Ya Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia, saya terbayang juga dengan ibu-ibu kita yang ada sebelah kiri ini. Itu hari kita datang baru terbentuk, dan suara Mas Tapi luar biasa. Baru 2 bulan ya Bu ya. 2 bulan, sudah bisa kita ikutkan lomba ini. Iya, suaranya sudah bagus sekali. Iya. Tapi yang kemarin itu Bu, karena katanya baru terbentuk hari ini Pak. Betul pagi, siangnya tampil, bagaimana caranya ini. Tapi luar biasa memang semangatnya ibu-ibu. Ini jadi contoh. Dan saya rasa ini bukan hanya di Liwuto, tetapi kalau saya tidak salah semua kelurahan sekecamatan Kalukuna sudah punya kelompok seperti ini. Dan mungkin dari BKMT kecamatan mungkin bisa lah ada sedikit catatan-catatan untuk kita dikasih motivasi ke ibu-ibu kita ini. Misalnya kita jadikan, apakah kita kasih ada semacam lomba-lomba kecil lah untuk mereka supaya lebih meningkatkan lagi daya saingnya dan semangat belajar untuk lebih bagus lagi. Ya terima kasih ibu-ibu ya sudah tampil luar biasa. Dan saya harap juga untuk kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Kalukuna, marilah kita tingkatkan kemampuan kita untuk bersalawat seperti tadi. Saya yakin semuanya pasti kita bisa. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, sebentar kita ada Pak Ustaz untuk membawakan materi tausiah kepada kita semua. Saya harap kita semua marilah kita dengarkan seksama apa yang disampaikan oleh beliau, karena kalau saya tidak salah temanya tidak jauh juga katanya dari tahun baru. Ya, saya setelah tadi itu tahun baru yang saya sampaikan itu secara ini bahwa kan alhamdulillah karena doa kita semua sehingga kita bau-bau di tahun yang baru ini kita masuk dengan yang tanpa ada masalah insyaallah. Dan sebentar akan dilengkapi oleh Pak Ustaz untuk lebih supaya nanti bagaimana sih kita di dalam mengisi tahun 2023 ini yang notabene kita memang dalam tanda kutip banyak tantangan dan yang akan kita hadapi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya beliau. Mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Kokalukuna. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya tibalah saatnya pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Safarudin Yahya SPDI MPD dengan judul Tajdidul Iman Menyambut Tahun Baru yang Lebih Baik. Ibu-ibu yang kami hormati dan pemirsa atau pendengar RRI yang berbahagia, apa yang akan kita dengarkan nanti ibu-ibu mari kita simak dengan baik, karena nanti akan ibu-ibu apa yang masih belum jelas kami akan nanti mempersilakan ibu-ibu dari masing-masing kelurahan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan judul yang akan kita bahas pada siang hari ini. Barangkali untuk kita memanfaatkan waktu, mari kita persilakan Bapak Ustaz Safarudin Yahya untuk memberikan tausiah
kita pada siang hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teruslah kita memperbanyak tafakur diri, merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan, masih limpahkan kepada kita. Kata para ulama, paling tidak ada 3 nikmat yang harus senantiasa kita ingat, kita renung-renungkan dan kita syukuri. Yang pertama adalah yang disebut dengan nikmatul iman wal Islam, nikmat beragama. Sebaik apapun kita di dunia ini, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, kalau kita mati meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa Islam, Allah berjanji dalam Al-Quran, la yahbatanna amaluhum, maka seluruh perbuatan kalian itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita harus berazam dan berniat, kalau kita lahir dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka kita berupaya wajib hukumnya mati meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat yang kedua yang harus senantiasa kita syukuri adalah yang disebut dengan nikmatus sihah. Nikmat masih diberikan kesehatan. Tanpa nikmat ini, apapun makanan yang dihidangkan di hadapan mata, secantik apapun istri kita, setampan apapun suami kita, kalau nikmat kesehatan itu dicabut, maka seluruh kenikmatan itu sudah tidak bernilai apa-apa. Dan yang terakhir yang harus kita syukuri adalah yang disebut dengan ni'matul fursah. Nikmat masih diberikan kesempatan hidup. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh manusia adalah umurnya. Dan umur itu merupakan bonus. Sehingga apapun kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, seburuk apapun kita, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, dan kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terus membuka pintu taubatnya, memberikan kesempatan kepada mereka yang bertaubat selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, selama napasnya belum sampai di kerongkongan. Kita bersalat dan bertaslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang nanti berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, aktsarukum alayya salatan, yaitu di antara kamu yang paling banyak bersolawat kepadaku. Paling banyak itu berapa? Apakah 10, 20, 100 atau 1000? Seorang wanita sufi, seorang ulama bernama Rabi'atu al-Adawiyah, beliau itu mewajibkan diri beliau bersolawat kepada baginda Nabi setiap hari tidak kurang daripada 10.000 kali. Mungkin di sini ada ibu-ibu majelis taklim sudah diajarkan sama Ustadz Hambali solawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tolong itu dibaca, jangan cuma di majelis ta'lim saja, jangan cuma di masjid saja, dibaca setiap saat, setiap waktu, sambil goreng ikan, sambil memasak, sambil bawa motor, sambil kasih mandi anak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil bawa mobil, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak sadar dalam satu hari kita bisa membaca salawat 500 kali, 1000 kali. Rabi'atul Al-Adawi ditanya, ya Imam, kenapa engkau memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sampai 10.000 kali? Kata Rabi'atul Al-Adawiyah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling buruk di masa lalu. Saya adalah orang yang paling banyak dosanya di masa lalu. Saya memperbanyak membaca salawat ini dengan harapan semoga Rasulullah mencariku di hari kiamat, mengenaliku dan memberikan syafaat kepadaku. Hari ini adalah hari Minggu. Kalau ketemu dengan hari Jumat, maka zikir yang paling terbaik di antara zikir-zikir yang lain adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana Pak Ustadz? Kata Rasulullah, inna afdala min ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari terbaik yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fa'akthirus salata ilayya fihi. Maka perbanyaklah kalian bersolawatku di hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun ilayya. Sesungguhnya solawatmu itu akan dihantarkan, ditampakkan di hadapanku di hari itu. Kemudian kata para sahabat, wa kaifa tu'radu salatuna wa qad arimta. Ya Rasulullah, andai kata engkau nanti di luar meninggal dunia dan kami ini masih hidup, kira-kira bagaimana caranya solawat kami itu dihantarkan kepadamu? Kata Nabi, laqad balitu, Allah akan mengkekalkan jasadku. Fa inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sebagaimana Allah berjanji mengharamkan tanah memakan jasadnya para nabi. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini berarti kalau kita membaca salawat di hari Jumat, salawat itu akan dipikul oleh para malaikat, dihantarkan di depan kuburan Nabi. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki yang halal sehingga kita bersolawat tidak hanya dari kampung kita ini, dari kota kita ini, tetapi ada waktunya nanti Allah takdirkan kita bersolawat di depan kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Camat, Ketua BKMT, Ibu Lurah, Pak Lurah dan seluruh majelis ta'lim yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar dari radio RRI City, RRI Kota Bau-Bau yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Ternyata umur kita dan usia kita ini bertambah. Umur itu diambil dari kata dalam bahasa Arab amuro ya'muru, artinya ramai, artinya bising. Itu namanya umur. Sehingga para ulama memberikan analogi. Kalau pulpen jatuh di tengah jalan raya, karena ributnya lalu lintas, karena bisingnya lalu lintas, maka suara daripada pena tersebut tidak akan terdengar. Betul Pak Camat ya? Demikian dengan kehidupan manusia, karena sibuknya dia, karena pekerjaannya, karena dia mengajar, karena dia berkantor, karena dia bertani, nelayan, tahu-tahu baru sadar, sudah 40 tahun mi, 50 tahun mi, 60 tahun mi, 70 tahun. Dan ingat ibu-ibu sekalian, saya tidak ingin bermaksud untuk menakut-nakuti. Nabi memberikan ultimatum. Nabi memberikan wanti-wanti. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa qalilun ma yajuzu zalika. Umurnya umatku itu kata Nabi berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu zalika, sedikit sekali di antara mereka yang melampaui itu. Berarti kalau kita ukur-ukur, syukur-syukur kalau 80 tahun. Kalau 90 tahun, alhamdulillah. Kalau 100 tahun, alhamdulillah. 120 tahun lebih baik jangan mi. Nanti jadi museum. Karena sudah tidak berguna dan tidak berfungsi lagi. Artinya apa? Bukan kita menghina mereka yang tua. Tetapi pada saat itu kita sudah tidak produktif lagi. Tetapi pada kesempatan yang lain Allah tetap memuji kepada mereka yang panjang umur dengan syarat. Kata Nabi, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang diberikan bonus umur, tambah umur. Tetapi tambah juga hasanahnya, tambah juga kebaikannya, tambah juga amal solehnya. Kalau pergantian tahun seperti ini, kadang-kadang kita merasa senang karena bertambah umur. Tapi kita merasa senang itu kalau yang bertambah umur itu adalah anak kecil, anaknya kita, cucunya kita. Berapa tahun Mi? 5 tahun, Alhamdulillah 6 tahun. Tapi kalau yang bertambah umur itu adalah orang tua kita, kakek nenek kita, kita sudah merasa was-was. Pertanda jatah umur sudah mulai berkurang. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Nabi pernah berwasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi, "Jaddidu imanakum." Silahkan pakaian kalian baru. Silahkan wajah kalian baru karena glowing, karena kosmetik, silahkan. Silahkan rumah kalian baru, pekerjaan kalian baru. Tapi kata Nabi, yang harus diperbaharui setiap hari, setiap saat adalah iman kalian. Bayangkan Nabi berwasiat di hadapan sahabat-sahabatnya yang luar biasa ibadahnya setiap hari, setiap saat. Tapi Nabi tetap memberikan wasiat, jadidu imanakum, tajdidul iman, perbaharui iman kalian. Kemudian kata para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami wahai Nabi? Kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kata para ulama, kalimatun tufarriqu bainal muslimi wal kafir. Adalah kalimat yang bisa membatasi mana orang Islam, mana orang bukan Islam. Bahkan kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa di antara kita yang bisa kasih jaminan kita itu ketika sakaratul maut masih bisa ingat dengan Allah? Siapa? Kecuali kata Nabi, yamutul fata ala ma'asya alaihi. Orang bisa mengucapkan kalimat itu tergantung kebiasaan-kebiasaannya. Kalau dia terbiasa berzikir, dipastikan nanti meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Amin. Tapi jangan sekarang, kita masih taklim, masih tausiah. Kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran, kira-kira dia akan meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu kita nonton di YouTube, viral, namanya Ibu Taslimah di daerah Jakarta Timur kalau tidak salah. Kalau bukan Jakarta Timur, Jakarta Selatan saya lupa. Meninggal dunia di waktu asar di hari Jumat. Setelah tadarus Al-Quran, beliau membaca ayat tentang surat Al-Ahzab. Ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Lalu kemudian beliau terjatuh tanpa penyakit. Ya. Di daerah Jombang ada ustadz namanya Ustadz Abdurrahman Ja'far. Meninggal dunia di atas panggung setelah membaca surat Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Langsung terbanting. Kata Nabi, orang meninggal dunia tergantung kebiasaan. Oleh karena itu harus kita niatkan kita ini semua, setiap hari itu harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Selain untuk memperbaharui iman, kalimat la ilaha illallah inilah yang nanti atas izin Allah akan menjadi penuntun kita untuk mengingat kalimat itu di akhir hayat kita. Kaum muslim dan muslimat, jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, benarkah engkau akan memberikan syafaat kepada umatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah, bala, benar. Terus, siapa yang orang yang akan engkau memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat? Manhum as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia itu? Kata Rasulullah,
as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini kalimat itu, mengamalkan kalimat itu, ikhlas di dalam hatinya. Sekarang kita bahas sedikit saja tentang makna la ilaha illallah itu apa. La ilaha illallah artinya tidak ada atau tiada ilaha, sesembahan, pujaan, sesuatu yang menjadi dominan dalam pikiran dan perasaan kita, sesuatu yang kita puji-puji, yang kita bangga-banggakan, illa kecuali Allah, Allah, Allah. Kalau saya menyampaikan ceramah seperti ini, lalu kemudian saya mengatakan ini karena ilmu saya, berarti saya tidak betul-betul menghayati kalimat la ilaha illallah. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, pejabat kaya raya lalu mengatakan ini karena profesionalitas kerja saya, maka berarti sesungguhnya dia tidak menghayati kalimat la ilaha illallah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah itu yang kasih kekuasaan. Allah yang angkat derajat seseorang, Allah juga yang jatuhkan. La ilaha illallah. Tidak boleh kita mengatakan saya kaya karena usaha saya. Semuanya adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah makna daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi pernah terjadi perang di Bani Hurqah. Nabi mengutus beberapa sahabat di Bani Hurqah itu, di suku Juhainah. Kemudian mereka memerangi kampung tersebut di waktu subuh, sehingga orang-orang kafir Quraisy di situ kocar-kacir. Lalu kemudian para sahabat menangkap beberapa orang, dia kepung, hendak dia bunuh. Ternyata ada di antara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan capek, dalam keadaan semacam hosa-hosa. Apa itu bahasa kita itu? Kayak tergesa-gesa. La ilaha illallah, la ilallah. Tolong jangan bunuh saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dua sahabat. Yang pertama adalah dari kaum Ansor. Dia tidak jadi bunuh dia. Karena kenapa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata sahabat yang lain, kita bunuh saja. Karena kenapa? Dia sengaja mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini supaya dia ingin selamat saja. Dia mengaku-mengaku Islam saja, kita bunuh saja. Ternyata orang tersebut dibunuh oleh sahabat yang kedua. Setelah mereka pulang dari perang, Nabi mendengarkan cerita tersebut. Ada seseorang yang terkepung karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lantas kemudian ternyata dia tetap juga dibunuh. Nabi marah, lalu memanggil sahabat tadi. Ataktuluna rajulan yaqulu la ilaha illallah? Kok bisa kau berani membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena ingin selamat saja, pura-pura saja, acting saja. Kemudian kata Nabi, atukhrikuna sadrahu? Apakah engkau telah membelah dadahnya? Apakah engkau telah membuka isi hatinya? Apakah benar dia itu pura-pura? Artinya apa? Dalam hadis ini kata para ulama, Rasulullah memberikan gambaran di mana siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Meskipun sampai hari ini dia belum sholat berjamaah, dia belum mengenal ta'lim, kewajiban bagi kita semua majelis ta'lim ini adalah untuk mengajak mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Sehingga dijelaskan dari hadis tersebut, orang yang meninggal dunia dalam keadaan terpaksa dibunuh tadi, meninggal dalam keadaan syahid karena telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, di penghujung tausiah ini, mari kita perbaharui iman kita di tahun baru ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak zikir. Kalau selama ini kita malas-malasan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, maka sekarang kita giatkan lagi. Ini Pak Camat, pengalaman kami pertama kali datang ke sini. Alhamdulillah luar biasa tadi, perjalanannya panjang sampai mengantuk. Jalannya lubang-lubang, saya doakan mudah-mudahan besok-besok
Pak Wali Kota dia aspal di sini, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Sehingga mudah-mudahan yang dari Kota Bau-Bau bisa hadir di sini untuk bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim dengan majelis ta'lim Kokalukuna. Apalagi betul yang disampaikan tadi, luar biasa solawatnya dari ibu-ibu, Asmaul Husna. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna lalu kemudian menghayati dan mengamalkannya, maka kata Rasulullah, saksikan saya jaminannya orang-orang tersebut sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang kami hormati, demikian ceramah atau tausiah yang kita dengarkan bersama, yang begitu padat, singkat, namun jelas untuk kita semua. Alhamdulillah, kita betul-betul hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa. Namun untuk lebih bermakna lagi kita punya pertemuan pada hari ini, mumpung ada ustaz di tengah-tengah kita, ada sedikit waktu, kami persilakan dari masing-masing mewakili ketua majelis taklim dari 6 kelurahan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Kepada ibu-ibu kami persilakan, mungkin kami mulai dari kelurahan Kadolo kalau ada yang mau bertanya. Kelurahan Kadolo, dan ibu-ibu pertanyaannya singkat-singkat saja ya, supaya waktu kita bisa kita efisienkan. Terima kasih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarti Murdani dari Kelurahan Kadolo. Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan yaitu masalah sholawat, seputar sholawat. Kita sudah mengetahui banyak sekali fadilah sholawat. Yang kami ingin tanyakan di sini, apakah sholawat itu harus dihitung jumlahnya untuk mendapatkan fadilah masing-masing? Dan yang kedua, apakah keutamaan signifikan yang bisa didapatkan bagi para pelaku sholawat ini baik di dunia maupun di akhirat? Begitu kira-kira Pak Ustadz, terima kasih. Ya, barangkali supaya satu kali barangkali Pak Ustadz kita berikan atau dijawab dulu satu ini. Dipersilakan kelurahan yang lain, mana? Kadolomoko atau Waruruma, silakan Bu yang mewakili. Yang mewakili Liwuto ada pertanyaannya? Yang mewakili Kadolomoko, silakan yang mewakili Kadolomoko, satu pertanyaan ya, atau dua boleh ya. Kalau bisa satu pertanyaan saja, siapkan pertanyaannya ibu-ibu. Di luar tema juga yang disampaikan oleh Pak Ustaz boleh juga ya. Ya, sebenarnya idealnya sesuai tema yang tadi ya sudah dibawakan oleh Pak Ustaz, tapi kalau tidak ada juga mungkin bisa bertanya dengan hal-hal yang lain. Silakan ibu-ibu. Ya. Ya, dari Kadolomoko. Ya, silakan. Oh, Waruruma. Ya, dari Waruruma ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kelurahan Waruruma. Nama saya Waode Sahida SPD. Pertanyaan kami Pak Ustaz, kita langsung saja ini. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini biasanya memang kita sudah tahu bersama adalah mudah.
Tetapi kadang-kadang kita ini kalau kita sudah memasuki lingkungan yang euforial atau bagaimanapun kondisinya, terkadang kita lupa, kita lepaskan. Ya, biasa juga kita berpikir, kita bersalawat banyak-banyakkah ataukah kita mengucapkan la ilaha illallah yang lebih utama? Artinya di sini kita selalu mengucapkan, tetapi kalau dalam situasi yang biasanya kita sudah kumpul-kumpul, sudah cerita-cerita ibu-ibu, biasa lepas lagi itu. Jadi bagaimana tipsnya Pak Ustaz supaya kita selalu senantiasa kalimat itu selalu tetap di hati kita atau kita ucapkan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita batasi untuk doa dulu, yang lain cari-cari dulu kalau masih ada. Ya, kita persilakan Pak Ustaz untuk menjawab 2 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya batasi 2 pertanyaan karena cukup berat ini. Ini mirip pertanyaan mahasiswa saya ini. Kaum muslim dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu doa Nabi. Nanti kalau ada rezeki, ada umur panjang, ada kesehatan, kalau saya bisa datang nanti atau saya titip kertas dan itu dihafalkan, ya. Atau nanti di sini saya share di salah satu grup majelis taklim misalnya, nanti baku share aja. Nabi itu punya kebiasaan setelah membaca tahiyat akhir ya, at-tahiyatul mubarakatuh sampai innaka hamidum majid, Nabi tidak langsung salam. Kalau mungkin ibu-ibu ada yang tahu doanya, itu ada 2 doa yang biasa Nabi dia baca. Kata istrinya Nabi selalu baca, tidak pernah ditinggalkan sampai beliau meninggal. Doa yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar atau wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua adalah Allahumma, ya Allah, ikuti sama-sama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya agar senantiasa saya ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbagus ibadahku untukmu. Nah, jadi inilah doa yang senantiasa Nabi itu dia baca. Sehingga Nabi pernah ditanya, istrinya Nabi pernah ditanya, sebetulnya Nabi itu wa kaifa yadhkurullah, bagaimana Nabi itu dia ingat Tuhan, ingat Allah. Kata Aisyah, istri Nabi, anna rasula yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi itu bisa ingat Allah, bisa berzikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat, ketika dia tarik napasnya atau dihembuskan. Ketika dia tarik napasnya atau dia hembuskan. Dalam hatinya Nabi ini adalah Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Oleh karena itu kata para ulama, yang paling utama supaya kita bisa istiqomah, perbanyak doa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca 19 kali dalam sehari. Kalau kita tambah dengan doa, dengan doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayah terus kita. Kita tambah lagi dengan kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait, minta terus hidayah kita. Supaya kenapa? Supaya senantiasa kita dibimbing. Supaya istiqomah ya, perbanyak doa. Yang kedua, kata Nabi, alaikum bil jamaah. Sering-seringlah berjamaah. Karena setan itu kabur daripada orang-orang yang berjamaah. Kata Nabi, hanya serigala hanya menerkam domba yang keluar daripada barisan. Disebut sapu lidi ketika diikat. Kalau terpisah-terpisah maka semakin lemah. Menyatu semakin kuat. 1 berjamaah. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga, ini nih, jangan ada yang tersinggung. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu, akhlak seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Oleh karena itu harus pilih teman itu, jangan asal berteman. Harus dipilih.
Kemarin saya menghadiri majelis taklim, saya mengingatkan kepada ibu majelis taklim, kalau hiburan-hiburan sesekali boleh, tapi jangan berkali-kali, jangan terus-menerus. Kasihan sama umur, kasihan sama waktu, terbuang cuma-cuma. Kalau ada mau ulang tahun, daripada hiburan-hiburan karaoke, mending isi dengan yasinan, mending isi dengan zikir, tahlilan, supaya lebih berfaidah. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung, agama seseorang tergantung dengan siapa dia berteman. Itulah bagian daripada cara supaya kita tetap istiqomah, insya Allah. Pertanyaan yang kedua dari ibu tentang apakah zikir itu bisa dibatasi ataukah memang hanya pada batasan tertentu, tidak boleh kita lebihkan atau kita kurangi. Ada beberapa zikir yang kemudian Nabi itu dia sebutkan jumlahnya. Misalnya kata Nabi, wa inni la akhsyan nasa jami'a, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu semua. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni astaghfirullah fil yaumi 70 hatta 100 marrah fil yaum. Tetapi saya ini beristighfar, taubat kepada Allah, membaca astagfirullahal azim setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Artinya apa? Paling tidak kalau kita tidak sanggup zikir di atas itu, paling tidak dengan standar tadi 70 kali atau 100 kali mengikuti Nabi. Ada sebagian ulama lain mengatakan boleh kita kasih banyak-banyak, wattaqullaha mastata'tum, dengan alasan semampu kalian. Semampu kalian. Dalilnya apa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya kalau kita membaca sejarah, salah seorang sahabat Nabi namanya Sofia binti Hayy. Sofia binti Hayy, seorang perempuan. Dia kumpulkan biji-biji kurma yang sudah kering, baru dia hitung. Dia jadikan sebagai media zikir. Kalau zaman sekarang tasbih namanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kami dulu di Jawa Pak Camat, biasanya kalau kami menghadiri acara-acara zikir, dikasih batu kerikil. Supaya kita tahu ini dia sudah juz berapa, ini dia sudah zikir sampai ke berapa. Jadi gunakan tasbih sebagai motivasi. Karena kadang-kadang kalau kita berzikir dengan tasbih kita lebih termotivasi. Tetapi kata Rasulullah, sesungguhnya zikir dengan menggunakan jari jemarimu adalah akan datang di hari kiamat sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir menggunakan tasbih boleh, zikir menggunakan tangan pun boleh. Berarti zikir itu jumlahnya semampu kita. Hanya saja zikir-zikir yang disebutkan tadi, paling tidak kita bisa melampauinya, seperti istighfar 70 kali. Nabi juga mengajarkan seperti ini. Terakhir nanti saya akan bahas sedikit saja sebelum nanti ditutup. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, beli buku kitab Majmu' Syarif. Di dalam kitab Majmu' Syarif ada namanya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini ditulis oleh seorang ulama dari negeri Yaman, Hadramaut, namanya Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Dia susun Ratibul Haddad itu di tahun 1075 kalau saya tidak salah. Itu zikir bukan karangan beliau. Itu zikir adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sehingga Abdullah Al-Alawi Al-Haddad itu kemudian dia himpun supaya mempermudah kaum muslimin dan muslimat bisa berzikir kepada Allah di waktu pagi atau di waktu sore. Luar biasa isinya. Saya usulkan Pak Camat kalau bisa di masjid ini setiap malam Jumat. Kalau kami itu di Bau-Bau di Masjid Batara Guru, kami sholat di Masjid Batara Guru. Biasanya saya pimpin di Masjid Batara Guru malam Jumat. Di Masjid Tomba ada, di Masjid Agung Kota Bau-Bau atau di Masjid Wajo. Beberapa masjid mengamalkan. Baca zikir Ratibul Haddad, setelah itu membaca Yasin, setelah itu membaca Suratul Mulk. Jangan pernah meremehkan untuk membaca surat Tabarokah. Kata Rasulullah di dalam Al-Quran itu ada satu surat. Fiha 30 ayat. Satu surat ini terdiri hanya 30 ayat. Tushfa'u li sahibiha hatta yadkhulal jannah. Siapa yang istiqomah membaca 30 ayat itu sebelum tidur, maka dia mati
tidak akan ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dia masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca di waktu malam atau paling tidak sebelum tidur. Hukumnya tidak wajib ya. Jangan sampai ibu-ibu setelah saya jelaskan, berarti wajib ini. Berdosa kalau kita tidak baca, tidak. Hanya anjuran. Tapi kata Nabi, siapa yang sanggup istiqomah membaca surat itu sebelum tidurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat di dalam kuburnya sehingga tidak ada lagi pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Insya Allah. Karena waktu kita terbatas, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita dari rumah ini dicatat sebagai ibadah, dicatat sebagai thalabul ilmi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi malaikatus sayyarah. Allah itu memiliki malaikat-malaikat pengintai. Ya'tuna halaqadz dzikri. Malaikat-malaikat itu mendatangi halaqah-halaqah ilmu seperti ini, majelis-majelis ta'lim seperti ini. Setelah majelis kita bubar, yukhbiruna ilaihi. Malaikat itu lapor kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan dia zikir. Ya Allah, fulan bin fulan dia zikir. Sehingga semoga andai kata, mohon maaf, di dunia ini kita tidak terlalu terkenal. Paling tidak kata Imam Ghazali, nahnu ma'rufun fis sama. Kita adalah pribadi-pribadi atau hamba-hamba Allah yang terkenal di pelataran langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya kullu niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Quran. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Alhamdulillahi ala ni'matil istiqamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Safwatallah. As-salatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ahlil kubur, masyarikiha wa magharibiha, bahriha wa barriha, innaka anta ghafiru dhunubahum jami'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna waj'al ahlana wa auladana min ahlil Qur'an
الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Kita kembalikan kepada MC protokol.